Nah, cara menemukan entitas. Nah, yang pertama adalah buat ilustrasi atau gambaran cerita role based tentang sistem yang akan dicari entitasnya. Nah, kedua adalah tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Yang ketiga, untuk setiap objek tersebut yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut. Yang keempat, tentukan objek yang merupakan entitas. Yang kelima, menggambarkan entitas beserta atributnya menggunakan notasi simbol yang telah ditentukan. Nah, yang pertama adalah buat ilustrasi atau gambaran cerita. Nah, sebagai contoh, kalian membuat suatu database di sekolah kalian. Nah, buat ilustrasinya. Nah, di database sekolah kalian itu ada apa aja sih? Nah, data guru, data siswa, terus data nilai, data apa ya, ruang. Nah, itu dijabarkan. Misalnya data siswa. Nah, siswa ini memiliki memiliki jumlah siswa sekitar 700 misalnya. Nah, itu diceritakan. Pokoknya menceritakan isi database dari sekolah kalian. Nah, data gurunya berapa. Nah, itu. Nah, setelah kalian menceritakan istilahnya, nah, untuk menceritakan ini, kalian buat ilustrasinya. Nah, ilustrasinya itu bisa berupa gambar atau berupa tulisan. Nah, itu boleh. Kemudian setelah kalian istilahnya mengilustrasikan atau menjabarkan komponen dari database di sekolah kalian, nah, tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Nah, ini sebenarnya 2 sama 3 ini eh, berkaitan ya. Langsung saja ya, untuk setiap objek tersebut yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut. Nah, 2 dan 3 ini saling berkaitan. Jadi, Bapak akan gabung aja. Ketika kalian sudah menggambarkan, istilahnya menggambarkan isi database dari sekolah kalian, nah, kalian diminta untuk, mana sih yang termasuk itu atribut? Nah, atau bisa dibilang sebagai mana sih yang bisa dijadikan entitas? Nah, tadi kan Bapak jelaskan, entitasnya itu bisa siswa, bisa guru. Kan di database sekolah kan mesti ada siswa, guru, data ruang, data jadwal mata pelajaran, dan sebagainya. Lah, kalian menentukan mana sih yang termasuk entitas. Nah, ya tinggal ambil aja data siswa, entitas guru, entitas jadwal mata pelajaran, entitas ruang. Tuh. Nah, penentuan entitas ini didasarkan pada nama suatu objek. Nah, objek. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau sudah menemukan entitasnya, tadi kan Bapak bilang entitasnya siswa, guru, eh, daftar mata pelajaran, terus nilai. Nah, kalian setelah menemukan itu ya, kalian menggambarkan entitasnya dalam bentuk yang tadi yang Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu gambar yang entitas kan gambarnya kotak. Nah, menggunakan notasi simbol yang telah ditentukan beserta atributnya. Nah, kalau misalnya Bapak ulangi lagi ya, untuk entitasnya kan digambar dalam bentuk kotak. Terus nanti disusun atributnya, misalnya siswa tadi ada atributnya yang istilahnya kolomnya itu ada kolom NIS, ada kolom nama, ada kolom asal, ada kolom nomor HP, dan lain sebagainya. Seperti itu.
Nah, kemudian cara menentukan atribut. Nah, yang pertama adalah tentukan dan lengkapi karakteristik dari tiap-tiap entitas. Kedua, dari setiap karakteristik tersebut tentukan termasuk atribut apa. Yang ketiga, gambarkan entitas beserta atributnya dengan notasi yang sesuai. Nah, yang pertama adalah tentukan dan lengkapi karakteristik dari tiap-tiap entitas. Nah, setelah kalian, tadi Bapak ulangi lagi ya, setelah kalian menentukan entitas, nah misalnya entitas siswa, sudah menentukan entitas siswa. Nah, kalian identifikasi entitas siswa itu isinya apa aja sih? Nah, yang berarti Bapak jelaskan seperti NIS, nama, asal. Terus kemudian kalian menemukan entitas guru. Nah, guru itu entitas apa? Atributnya apa aja sih? Atau komponen pendukung apa? Datanya itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah NIP, nomor induk pegawai. Kedua adalah nama guru tersebut, terus atau asal guru, mungkin mata pelajaran yang diajar oleh guru. Nah, itu juga termasuk dalam tahap pertama ini dalam menentukan karakteristik dari tiap-tiap entitas. Nah, setelah menentukan karakteristik, nah ini termasuk atribut apa? Nah, paham kan? Ya, ketika kalian misalnya menentukan entitas siswa, terus atributnya NIS nama sama asal. Nah, NIS nama asal ini termasuk atribut apa? Nah, yang Bapak kemarin jelaskan itu ada jenis atribut ya. Nah, ada single, ada multiple, nah dan sebagainya itu ya. Itu diidentifikasi itu atribut apa? Atau kita atau mungkin ini NIS. Nah, NIS ini termasuk eh, atribut kunci. Nah, biasanya nanti kalian istilahnya membuat database di apa ya? Di lokal ya untuk sementara. Ini pastinya ada atribut kunci. Nah, nanti atribut kunci ini akan berhubungan dengan akan apa ya? Terkait dengan relasi nantinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tiga, gambarkan entitas beserta atributnya dengan notasi yang sesuai. Ya, seperti yang tadi ya. Setelah kalian menentukan atribut, terus atributnya ini karakteristiknya apa? Atau apakah derivatif atau atribut kunci atau multiple dan single atribut dan sebagainya. Seperti itu. Jadi digambarkan dengan notasi yang Bapak sampaikan tadi di slide sebelumnya. Itu ya, ada pertanyaan? Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di Google Classroom, jangan malu-malu ya. Bagi yang tanya, nanti ada poin keaktifan untuk kalian nantinya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Itu saja dari itu saja dari materi kali ini. Sebelum Bapak tutup, ada kesimpulan? Ya. Yang pertama adalah diagram relasi entitas atau entity relationship diagram merupakan suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya. Nah, kedua, komponen penyusun ERD itu ada tiga, yaitu entitas, relasi, dan atribut. Nah, untuk menambah wawasan kalian boleh mencari di mana saja untuk materi ERD ini. Banyak kok di di ERD di internet ya, yang seperti itu. Atau bisa kalian buka YouTube yang lain untuk
menambah wawasan kalian dalam materi ERD. Nah, itu saja untuk pertemuan depan. Bapak akan membahas relationship data. Akan membahas tentang relasi antar diagram, antar entitas lah. Nah, itu. Oke, terima kasih. Bapak mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas pertama, yaitu merangkum materi pertemuan pertama, dan yang kedua adalah menjawab pertanyaan atau latihan soal yang Bapak berikan. Nah, jadi yang belum silakan dikumpulkan melalui link Google Form yang Bapak berikan. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Yang semangat ya dan belajar. Eh, Mungkin jaga kesehatan, jangan keluar rumah apabila tidak ada suatu hal yang mendesak ya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.